Shalom, selamat pagi. Kasih Tuhan sungguh terindah dan berkah dalam hidup kita. Mari bawa segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Hanya padamu, hanya dekat Allahku. Oh Yesus, kasih-Mu yang bersemi, kasih-Mu yang mengalir di hatiku, sungguh indah, sungguh mulia. Damai-Mu yang bersemi, damai-Mu yang mengalir dalam hatiku. Hosana bagimu, hosana bagimu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh bersyukur untuk kasih-Mu, untuk damai-Mu yang telah bersemi dalam hati kami ya Tuhan. Sebentar kami membawa hati kami, membawa telinga kami, membawa hidup kami. Ajari setiap kami untuk dapat menjadi pokok pendengar firman-Mu. Ajari setiap kami untuk lebih taat dan mendengar Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang mulia. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Demi dan di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita awali setiap kehidupan kita untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya pagi hari ini ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan akan subtema yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, yaitu adalah
everything is okay. Everything is okay yaitu adalah bagaimana atau hidup kita akan baik-baik saja. Semuanya akan berjalan baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengikutkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, kita yakin percaya ada pertolongan yang ajaib, ada kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari kita mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Ayat yang tidak asing bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi pagi hari ini mari setiap kita, saya mengajak untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita bawa seluruh kehidupan kita, untuk kita menyerahkan semuanya di dalam tangan daripada Tuhan. Karena Tuhan berkata Dia memberi kekuatan kepada setiap kita. Biarlah pada pagi hari ini everything is okay itu dapat kita rasakan dan kita alami bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana caranya agar everything is okay itu ada bersama di dalam setiap kehidupan kita? Tentunya ada proses yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama, bagaimana agar setiap kehidupan kita itu dipenuhi oleh everything is okay daripada Tuhan. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin. Jadi kalau kita memperhatikan peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana pada waktu itu Elia berada di Sarfat Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan izinkan untuk janda di Sarfat ini menjadi penolong bagi Elia ketika Elia berada di Sarfat pada waktu itu. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, kondisi dari janda Sarfat ini adalah orang yang hidup dengan anaknya, dan janda ini orang yang sangat berkekurangan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana pada waktu itu Tuhan izinkan janda ini menjadi penolong bagi Elia. Dan kalau kita perhatikan di dalam cerita ini, bahwa janda ini dipersilahkan Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada Elia. Bahkan si janda ini pun sempat dia mengeluh akan kondisinya. Bahkan di dalam kekurangannya pun Elia sempat meminta dibuatkan roti Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ini merupakan perkara yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara di dalam setiap kehidupan kita. Misalnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang ada di dalam kekurangan, lalu Tuhan meminta untuk kita berikan apa yang kita miliki, untuk kita berikan kepada saudara kita yang memerlukan. Apakah yang menjadi tanggapan di dalam hati kita? Apakah kita langsung memberikan untuk saudara kita? Ataukah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, wong aku aja kekurangan, masa aku harus memberi apa yang menjadi milikku? Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat cerita ini, janda Sarfat ini walaupun yang awalnya sempat mengeluh, tetapi kita melihat ada proses iman yang aktif dari janda Sarfat ini, yaitu dia bergerak imannya dan memberikan, bahkan dia membuatkan roti bagi Elia untuk dimakan. Dan poin yang kita dapat perhatikan Bapak Ibu Saudara dari cerita ini, ketika berada di dalam hal kekurangan, ketika kita berani memberi yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan itu tidak pernah berhutang di dalam setiap kehidupan kita. Malah Tuhan sudah menyediakan Bapak Ibu Saudara rencana-rencana, rancangannya yang luar biasa, bahkan berkat-berkat yang ajaib yang tidak pernah kita pikirkan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, contoh di dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat 38 sampai 44, bagaimana bercerita tentang janda miskin yang memberikan 2 peser dari uang yang dia miliki.
Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata janda itu memberikan semua dari apa yang ia punya, dan janda ini memberi yang paling banyak di antara orang-orang lainnya. Jadi ketika Tuhan berkata kepada setiap kehidupan kita, maukah engkau mengasihi aku? Maukah engkau berbuat baik untuk aku? Pagi hari ini tentunya setiap kita rindu untuk kita mengalami everything is okay dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa kelihatannya tidak baik-baik saja kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada pagi hari ini ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita mau melangkah akan iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan sedang menyediakan perkara yang ajaib, mujizat yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita mau untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, untuk kita berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Ketika kita berani memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan mungkin kita merasa kita kurang Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak punya, tetapi ketika kita berani memberi apa yang kita miliki di dalam kekurangan kita, maka Tuhan akan menggantinya 100 kali lipat. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Ayub Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan mereka. Tuhan izinkan Ayub mengalami kesusahan yang luar biasa, bahkan harta bendanya pun habis Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita melihat bahwa perjalanan dari Ayub Bapak Ibu Saudara yang tadinya kaya lalu diizinkan Tuhan jatuh miskin, tetapi kita lihat ada imannya yang luar biasa kepada Tuhan. Jadi Tuhan melihat iman itu sebagai satu ketaatan Ayub kepada Tuhan. Dan akhir cerita dari Ayub ini kita dapat melihat bagaimana pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan Ayub. Bahkan Tuhan menggantinya 100 kali lipat dengan berkat-berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengalami everything is okay dalam kehidupan kita, yang pertama adalah kita memiliki iman yang aktif bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, tanpa perbuatan iman kita itu mati Bapak Ibu Saudara. Jadi iman kita harus aktif Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, ketika Tuhan menyuruh kita untuk berbuat sesuatu, maka kita harus jalankan. Dan kita percaya Tuhan itu sudah menyediakan di belakang akan setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua, apa yang harus kita kerjakan untuk everything is okay terjadi dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah tetap melakukan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita merasa kurang, janganlah kita menolong orang lain ketika kita sudah mengalami kelimpahan Bapak Ibu Saudara. Itu bisa dilakukan oleh orang dunia, tetapi kita memberi dari kekurangan kita, maka itu suatu hal yang luar biasa. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama memberi dari kekurangan kita. Lalu yang kedua, kita memiliki iman yang aktif. Jadi kita harus memakai iman kita untuk kita melakukan perkara-perkara yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya pagi hari ini Tuhan sedang berperkara atas setiap kehidupan kita. Jadi biarlah everything is okay itu boleh kita alami dan kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini atas kebenaran-Mu yang mengingatkan setiap kehidupan kami untuk kami selalu berbuat baik kepada siapapun di dalam situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan kami. Lalu ajari bagi setiap kami Tuhan untuk kami memiliki iman yang aktif di dalam Engkau. Karena kami percaya ketika kami menjalankan apa yang menjadi bagian kami dalam Engkau, maka Engkau akan memperhitungkannya menjadi ketaatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati anak-anak-Mu yang mungkin juga pagi online ini. Biarlah Tuhan menyertai dalam situasi bahkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.